Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menemukan aplikasi manajemen kos ya untuk kelola kosan. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu untuk role usernya. Itu ada 3 role user. Yang pertama yaitu ada super admin. Super admin untuk mengelola semua data dalam aplikasi ya, termasuk cabang, kamar, fasilitas, penyewaan, pembayaran, pengeluaran, dan lain-lain. Yang kedua ada user operator. User operator ini aksesnya hampir sama dengan super admin, hampir sama ya, nggak semua sama, cuma yang membedakan ada beberapa bisa mengelola kamar, cabang, fasilitas sama. Yang ketiga ada user penghuni, yang nantinya kalau dia sudah aktif dalam penyewaan di aplikasi ini, dia punya akun untuk bisa login. Nah, aksesnya dia nanti bisa melakukan pembayaran secara online. Terus yang kedua bisa mengajukan kayak kotak saran atau kotak aduan, seperti kamar kos ini banyak sampah, barang ini rusak, yang nantinya akan masuk ke halaman super admin sama operator. Nah, nantinya bisa diketahui nih sama super admin atau sama operator juga, ternyata ada kotak saran dari penghuni seperti itu, dan bisa ditindaklanjuti. Nah, oke. Langsung saja saya demokan ya. Nah, ini untuk halaman awalnya, untuk homepage-nya. Nah, seperti ini. Tampilannya juga sudah responsif. Misal kita akses di HP atau di mobile ya, tampilan mobile atau Android, nanti seperti ini. Nah, oke, sebentar ya. Masih loading. Nah, ini untuk tampilan yang Android atau mobile. Sini untuk pencariannya kalau Android seperti ini, tapi kalau si desktop atau laptop seperti ini untuk filter search-nya. Oke, ini saya close dulu. Langsung saja kita login ke super admin. User operator itu anggapannya kayak admin, jadi super admin itu anggapannya kayak owner. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kan ini untuk halaman panel admin atau dashboard adminnya untuk mengelola semua data ya. Semua data di sini juga masih kosong. Di samping kiri ada menunya, di atas ada header, terus di tengah sini ada kontennya. Nah, pertama kita tambahkan dulu nih data master ya. Kita beralih ke master, menu master cabang dulu ya. Kita tambah cabang, misal Sidoarjo Waru seperti itu. Alamat misal gini aja, kita salin alamatnya aja buat contoh aja kok, buat contoh biasa aja. Sini kita copy alamatnya, URL linknya kalau sudah terdaftar di Google Maps bisa disertakan juga. Nah, sini statusnya kita pilih aktif, simpan. Nah, berhasil ya menambahkan. Kalau diklik mengarah ke alamat kosannya. Kalau mau nambah lagi klik tambah cabang, misal Mojokerto, Kersari, alamat. Kita samakan aja ya, buat contoh aja. Nah, berhasil ya. Terus tambah lagi misal salin, aktif, enter. Nah, sini berhasil menambahkan 3 data cabang. Kalau mau edit, klik tombol yang hijau ini. Misal ini Mojokerto, datanya saya mau edit, misal Bangsal gini, enter. Nah, dia berubah nih. Kalau mau hapus, diklik aja hapus ini. Misal Surabaya Jatisari ini, cabangnya saya hapus ya, hapus. Nah, dia berhasil menghapus. Kita tambah lagi ya, Surabaya Jatisari. Harus penuh semua ini, harus diisi semua formnya. Ada merah-merahnya ini harus diisi wajib.
simpang. Nah, ini kan berhasil menambah 3 data cabang. Terus editnya tadi sudah saya contohkan ya, ini misal kembalikan ke master sehari. Nah, hapusnya juga sudah. Nah, di sini kan super admin sudah menambahkan data cabang. Nah di sini kan tapi akses cabangnya dia masih 0. Jadi super admin itu bisa mengelola mengakses semua cabang atau per cabang. Tapi di sini kebetulan masih 0. Padahal kan di sini sudah kita tambahkan ya. Tapi di sini aksesnya dia masih 0. Nah, memang tapi dia harus logout dulu. Setelah nambah cabang, semua data cabang kos sudah ditambah ya. Dia harus logout dulu untuk super admin, terus login lagi. Kenapa? Biar akses cabangnya dia itu muncul berubah, atau akses cabangnya dia itu muncul atau berubah ya di sini. Nah, oke, tadi kan master cabang sudah, kita ke master fasilitas. Kita tambah nih fasilitasnya apa aja sih? Misal ada TV, enter. Terus ada lagi nggak? Misal dapur umum, almari gini ya. Terus kipas angin, AC misal gini. Terus spring bed, kasur 4 kulkas. Ada lagi enggak? Misal kamar mandi atau KM dalam, singkat gini aja. Nah, kita kan menambahkan 8 fasilitas. Master fasilitas ini nanti digunakan untuk waktu menambah data kamar. Misal kalau edit sama, klik aja tombol yang hijau. Misal kipas angin ini saya edit. Edit. Nah, dia berubah, edit. Datanya berubah. Kembaliin. Kalau mau hapus sama, tinggal klik hapus saja, terus klik lanjutkan. Konfirmasi, lanjutkan. Oke, nggak saya hapus ya. Kita lanjut ke master kamar. Nah, di dalam master kamar ini untuk menambah data kamar, tambah kamar. Ini kan super admin kan mengaksesnya semua cabang ya, bukan per cabang. Dia harus milih-milih dulu nih. Ini kan mau tambah data kamar, cabang mana kamar yang ditambahkan, kan harus milih. Biar nggak milih, langsung saja akses salah satu di sini. Misal Sidoarjo harus saya akses. Nah, daftar kamar cabang Sidoarjo baru. Tambah. Cabangnya yang tampil hanya satu. Semuanya enggak, karena kita mengakses yang ini. Mengakses yang Sidoarjo baru. Nah, di sini. Kita lanjut kamar 001. Harga misal 450. Campur keterangan misal luas 5x10 misal gini ya. Fasilitas kita klik tab yang atas, kita klik tab gini ya. Ini kan kamar, yang ini yang fasilitas. Kita tambahkan fasilitasnya. Klik tombol plus di sini, klik terus kita pilih. Nah, ada lagi nggak fasilitas yang mau ditambahkan untuk kamar Sidoarjo baru 01 dengan harga ini? Ada lagi nggak? Kalau ada, diklik lagi, klik kita pilih lagi apa, misal kipas angin, klik lagi. Kalau ada lagi misal KM dalam, ada lagi nggak? Misal kalau ada lagi ya diklik lagi tombol plusnya. Misal ada AC. Nah, seperti ini. Ini kan 4 fasilitas yang kita tambahkan. Misal kita tambah lagi. Nah, totalnya kan 5. Tapi misal saya pilih TV. Nah, di sini kan TV. Di sini juga TV. Nanti dia nggak bisa. Coba ya, nanti saya submit, dia kan nggak bisa tervalidasi oleh sistem. Terus di sini ada gambar kamar juga. Kan ini sistemnya ada penyewaan online ya, jadi harus ditambahkan untuk gambar kamar yang nantinya akan tampil di halaman homepage-nya. Homepage-nya aplikasi ini. Tambahkan gambar terserah ya, buat testing aja. Jadikan utama atau lainnya. Jadikan utama untuk thumbnail atau gambar utamanya si kos kamar ini. Kalau mau tambah gambar lagi bisa diklik ini, klik plus, tambah lagi.
Selanjutnya harus dipilih yang lainnya. Kalau kita pilih utama, ini kan utama, terus bawahnya juga lagi utama, dia nggak bisa kita save ya. Nah, fasilitas tidak boleh sama. Yang saya bilang tadi, ini TV, nggak bisa. Harus beda. Misal ini kipas angin udah, spring bed ini bisa. Simpan, ganti validasi yang selanjutnya, yang gambar. Nah, hanya boleh ada satu gambar dengan tipe utama. Ya, ini kan utama, ini juga utama, harus ada satu aja. Klik lainnya, klik simpan, ini bisa. Nah, data kamar cabang Sidoarjo Waru ada satu kamar. Statusnya belum berpenghuni. Untuk status ini dia otomatis kalau sudah aktif dalam penyewaan, ada yang sewa dan sudah aktif, dia akan berubah menjadi berpenghuni. Tapi kalau belum, dia otomatis juga belum berpenghuni atau masih tersedia. Kalau mau nambah lagi ya diklik aja tambah. Sidoarjo Waru ya, kita masih akses Sidoarjo Waru. Sel 650 Sakos Putra. Kamu orang misalnya 350, kita tambahkan aja. Misal nggak jadi menambahkan, diklik aja yang hapus, klik. Nah, tinggal 4 fasilitas yang kita tambahkan. Gambarnya harus ditambahkan kalau gambar yang sama aja ya. Simpan. Minimal 1 gambar sih. Misal ini kan sudah tersubmit 2 data kamar. Terus misalnya ada perubahan fasilitas, jadi klik aja edit. Misal nih kamar Sidoarjo Waru yang nomor 01 harga 450 ini ada perubahan fasilitas. Klik edit, mengarah ke tab fasilitas. Apa yang mau diubah? Fasilitasnya atau dihapus data fasilitasnya. Kalau mau diubah, misal kipas angin ya, misal kipas angin ku ubah dapur umum kan belum ada. Terus yang spring bed ini, nomor 5 ini, spring bed ini saya hapus. Klik, kan tinggal 4 nih, kita submit, simpan. Nah, dia berubah 4 fasilitas. Kalau kita cek edit, nah ini berubah menjadi dapur umum yang tadinya kipas angin ya. Terus yang ini tadi nomor 5 dia kosong. Gambar juga seperti itu juga. Tapi untuk gambar ini nggak bisa diedit gambarnya. Dia disable. Jadi kalau mau ada edit gambar, jadi dihapus saja, dihapus, terus ditambahkan baru. Nah, dia bisa tambah baru. Misal ku input ya, code input gambar yang sama aja begini lah. Beda ini kayaknya gambar. Nah, ini ya. Jadikan lainnya. Kita cek. Nah, 2 gambar yang tadinya sebelumnya kan 3 gambar, sekarang 2 gambar. Gitu kalau mau edit gambar kamar, fasilitas kamar juga bisa mau diedit nomor atau harga atau jenis atau keterangan. Oke, kembali. Selanjutnya kita akses yang cabang Mojokerto Magersari misalnya. Ini saya tambahkan juga nih. Cabang Mojokerto Magersari. Nah, kan 0, tadi kan Sidoarjo Waru. Kalau kita akses cabang Mojokerto Magersari, yang Sidoarjo Waru dia nggak tampil. Kecuali kita akses semua cabang. Nanti aja ya, tambahkan dulu aja. Harga 50 Putri. Keterangan opsional bisa dikosongin, juga boleh diisi. Fasilitas tak tambahkan 2 aja misalnya. Kayaknya nggak menarik sih, cuma 2. Kulkas nggak bisa sama. KM dalam. Gambar kamar minimal 1 gambar. Input jadikan utama, terserah ya gambarnya. Terus lanjut ke cabang yang satunya, Jatisari.
2 aja, 3 aja ya, acak aja ya, acak aja untuk datanya buat testing. Nah, oke, berhasil untuk jadi sari. Oke, sebelumnya nih untuk form itu juga harus wajib diisi semua ya. Misal ini kan kosong, kalau kita submit dia nggak bisa, yang ada tanda merahnya dia harus diisi. Terus misal fasilitas, kalau udah belum ada di klik plus, dia nanti ada alert minimal 1 fasilitas, terus gambar juga minimal 1 gambar. Tapi kalau sudah diklik seperti ini tapi belum kita pilih, terus kita submit, dia merequire juga. Gambar pun juga sama, kita klik plus tapi belum kita pilih gambarnya dan tipenya, kita submit, dia juga merah seperti ini, harus diisi. Oke, kita akses semua cabang. Nah, tampil semua Sidoarjo baru, kita tambahkan 2 data kamar tadi ya, Mojokerto Magersari 1 kamar, Surabaya Jatisari 1 kamar. Untuk selanjutnya kita beralih ke data user, ada ke operator dulu. Operator nantilah ya, nanti operator sama kok. Kita cek untuk operator aksesnya aja. Kita ke penghuni. Penghuni di sini untuk masalah penghuni hanya bisa menambahkan lewat penyewaan baru. Jadi di sini sistemnya ada penyewaan offline. Kalau offline penyewaannya ditambah oleh super admin atau dibuat sama super admin atau sama operator. Tapi kalau online ya nanti kalau ada sewa online dari penghuni, tapi dia harus buat akun dulu. Misal nih untuk pengelolaan ini ya, pertama ya, oke, kita urut aja, kita urut ke pesan reminder dulu. Di sini ada pesan reminder. Nah, pesan ini untuk apa ya, yang dikirim ke penghuni by WhatsApp, email, atau keduanya. Teksnya itu bisa di custom, kecuali yang ada dolar-dolar seperti ini dia nggak bisa diubah. Nah, seperti ini, seperti ini dia nggak bisa diubah. Yang ada dolar-dolar ini seperti nggak bisa diubah. Tapi kalau yang teks formal kayak ini, nah itu bisa diubah. Nah, mereka seperti ini bisa, seperti batas bayar akhir ini nggak bisa diubah, karena nanti dia akan include ke data yang kita pilih. Oke, kita lanjut saja dulu ke reminder sewa ini. Nanti kalau udah ada penyewaan aktif, ke menu sini saja ya dulu ya, kita tambah penyewaan, kita klik tambah penyewaan. Misalnya ada penyewaan baru atau mau mengelola penyewaan yang sebelum-sebelumnya, terus kita catat di aplikasi ini juga bisa. Tinggal masukkan aja kita akses ke menu ini dulu, tambah penyewaan, klik tambah penyewaan, ini offline ya. Masukkan tanggal mulai sewanya, misal dia tanggal mulai sewanya itu misal tanggal 9 bulan 10 2024 misalnya. Tanggal akhir sewa ini minimal 1 bulan, 09 ke bulan 4 bulan 4 ya, 2025 sampai April dia. Keterangan atau catatan ini kosongin juga boleh. Nah, di sini kan belum ada user. Kita klik di sini. Ini ada informasinya. Penghuni baru. Klik di sini. Nah, nama kita masukin. Misal di media. Email ini opsional, kan nggak semua penghuni punya email ya. Misal kalau bapak-bapak mungkin itu kan biasanya awam, jadi nggak punya email biasanya, jadi bisa dikosongin. Selanjutnya kita buat password, ini acak terserah. Ini kita masukkan tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon kita input misal 0857 857 5403. Foto KTP, kita pilih foto KTP nya dulu, terserah ya gambarnya ya. Oke, yuk. Ini aja lah, alamat, jalan, nomor darurat
ini siapa, misal saudara, mas, kakak, atau orang tua ya, wajib dimasukkan juga. Pilih status aktif, klik simpan. Masuklah penghuninya di sini, kita klik Cindy Amelia Fernanda. Pilih kamar kos. Nah ini kan kita nggak akses per cabang nih, jadi semua kamar kos tampil. Biar nggak bingung, ya diakses per cabang boleh, diakses per cabang. Misal ini aku mau yang ini aja, 750 ini ya, klik Sidoarjo Baru, informasi kamar Sidoarjo Baru 02750, 4 fasilitas, pria maksimal 3 orang. Fasilitasnya oke, sesuai, tutup. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita klik simpan. Penyewaan kos berhasil ditambahkan. Ini untuk penyewaan yang offline. Nah, setelah berhasil melakukan penyewaan offline, nah di sini ada juga untuk ini button atau tombol tampilkan penyewaan yang habis bulan sekarang. Nah itu gunanya, misal sekarang kan Maret, kebetulan untuk tanggal akhir sewanya si Cindy ini kan di tanggal April, di bulan April. Kalau kita tampilkan, kita klik gini, dia nggak muncul, kecuali saat ini bulan April dia muncul. Oke, kita kembalikan ya. Terus di sini untuk keterangannya, jumlah tagihan belum dibayar 6 bulan, itu keseluruhan ya. Total tagihan belum bayar keseluruhan 4.500, catatannya kosong. Ini responsif ya untuk halamannya, tabelnya juga. Tapi kalau kita gini, nah tanggal selesai sewanya jadi ke atas, tapi kalau kita perbesar seperti ini, dia ke bawah. Nah responsif ya. Terus ini ada tombol editnya juga, misal edit sini, yang bisa diedit tanggal akhir sewa. Misal dia nanti mau perpanjangan, sudah konfirmasi sama super admin atau operator, diganti aja penyewaannya, tanggal akhir sewanya kita ganti, nambah berapa bulan, misal 1 bulan. Terus tagihannya dia nambah lagi juga nanti, tapi nggak saya ganti ya. Saya ganti tanggal sewa, status, catatan ini bisa diubah. Status ini kalau dia sudah selesai, pindah ke selesai, terus simpan. Tapi ini kan masih aktif ya. Pilih kamar kos. Di sini ada bisa juga untuk pindah kamar. Ini kan Sidoarjo Baru yang 02. Misal dia nanti mau pindah kamar waktu edit, klik aja di sini, klik. Nah di sini ada label. Kalau pindah kamar ada label seperti ini. Nanti dia pindah ke kamar yang 450. Tapi saran saya 450 tadi yang 750. Saran saya kalau mau pindah kamar, sebelum tagihannya dibuat. Nah, di sini kan tagihannya sudah dibuat nih, 6 bulan. Kalau kita pindah ke 450, tagihan yang di sini, tagihan yang di sini tetap ikut 750, meskipun kita sudah pindah ke 450. Misalnya kita pindah ke 450. Nah, 450. Karena kenapa? Karena kalau kita ubah pindah kamarnya setelah tagihan di-get atau tagihan dibuat sama sistem, takutnya nanti nggak sinkron dengan tagihan yang sebenarnya, yang sebelumnya yang harus dibayar gitu. Jadi sebelum dibuat tagihan sama sistem, mau pindah kamar enggak, kalau tagihan sudah dibuat, ya jangan pindah kamar dulu, kecuali tagihan sebelumnya semua sudah lunas. Kalau semua sudah lunas, boleh pindah kamar, baru diganti. Klik misal gini, nah boleh diganti seperti ini. Terus tagihan berikutnya di bulan misal dia perpanjang, misal bulan Mei, tagihan berikutnya ikut yang 450, bukan lagi yang 750. Seperti itu ya. Oke, di sini untuk detailnya. Nah, di sini si super admin bisa melihat detail penyewaan.
mulai dari informasi penghuni, informasi kos, total tagihan belum dibayar, dan tagihan sudah dibayar, nama sampai alamat, kamar sampai keterangan kamar. Tagihan kos belum dibayar ada 5, mulai dari Oktober sampai Maret, karena kan selesainya sampai April, tagihannya sampai Maret 2024, 2025. Tagihan kos sudah dibayar kosong, pembayaran kos belum konfirmasi kosong, pembayaran lain-lainnya kosong. Oke, misal terus di sini ada notifikasi juga di aplikasinya. Di sini klik. Nah, tagihan sebelumnya belum lunas karena kita inputnya mulai Oktober, tapi sekarang 2025 Maret. Kita inputnya Oktober 2024. Nah, kan benar ya, tagihannya belum lunas kan. Jadi di sini diingatkan sama aplikasi. Tagihan sebelumnya belum lunas Oktober 2024. November, Desember, Januari. Kita klik, lihat semua notifikasi, di sini munculnya. Kalau kita klik ya akan mengarah ke sini. Nah, di sini untuk pembayarannya ada 2 cara pembayaran, offline sama online. Kalau offline, penghuni datang ke super admin atau operator atau pengelola kos, ngasih uangnya, terus si pengelola kos melakukan pencatatan atau bayar tagihan. Jadi misal penyewaannya Cindy Amelia offline, pembayarannya offline ya misal. Klik detail penyewaannya di halaman sini, di sini ya. Misal Cindy Amelia mau bayar, cari aja Cindy Amelia. Kan kebetulan cuma ada 1 data. Klik yang tombol biru ngarah ke sini, klik bayar tagihan. Tunai apa transfer? Kalau transfer tinggal input tanggal dan seterusnya. Tapi kalau tunai wajib mengupload bukti pembayarnya juga, meskipun yang melakukan pembayaran ini si pengelola kos. Wajib kalau transfer. Kalau tunai, klik tunai. Tanggal bayarnya misal di Oktober, misal Oktober 2024 tanggal 15. Keterangan opsional. Misal Oktober aja nih, 750. Klik bayar. Nah, tagihan kos sudah dibayar, masuknya ke sini. Notifnya tinggal November, Desember. Terus mau bayar tagihan lagi, tunai lagi, misal November, Desember, Januari, misal 3 bulan sekalian ya. Kasih aja keterangannya 3 bulan sekalian. Nov Des 2024 Jan 2025. Tanggal bayarnya kapan? Misal di Januari tanggal 13 bayar. Tagihan kos belum dibayar, tinggal Februari sama Maret. Tagihan kos sudah dibayar, ini 3 bulan merangkap ya, dirangkap 3 bulan, Desember, November, Januari. Yang bawahnya tadi Oktober aja 2024. Notifnya di sini tinggal 1, tagihan sebelumnya belum lunas. Kenapa sebelumnya? Karena kan sekarang bulan Maret, sebelumnya kan Februari dan sebelum-sebelumnya tampil di notifikasi di sini nanti tampil. Nah, klik Februari, kita bayar misal nih transfer. Bukti transfer ini harus diisi. Kita submit nggak bisa, kita bayar nggak bisa, harus diisi wajib. Gambar acak ya, gambar terserah, misal gambar apa nih? Gambar ini. Keterangan pembayaran opsional, misal Februari, bayar. Oke. Tagihan kos belum dibayar, tinggal Maret. Di sini notifikasinya kosong. Di sini juga kosong. Nah, ini reminder sewa Hamid 30 nanti ya. Tagihan kos sudah dibayar, sudah 3-3-nya nih di sini. Lihat rincian untuk Februari 2025. Yang ini untuk Desember 2024, November 2024, Januari 2025. Yang ini untuk Oktober 2024. Ini bisa diunduh juga untuk invoice-nya. Dikasihkan ke penghuni juga boleh. Misal yang 3 bulan sekalian kita unduh ya. Proses, klik.
lunas seperti ini, invoice pembayaran 3 bulan sekali ya, sekali ya, November 2024, Desember 2024, Januari 2025. No, des keterangan pembayarannya yang kita input. Kalau ini yang otomatis sesuai bulan yang kita input, statusnya lunas. Nah, ini ada di invoice itu ada URL seperti ini, gunanya untuk menunjukkan bahwa invoice ini benar dibuat atau benar adanya, bukan direkayasa. Jadi kalau kita klik di sini, misal saya mahasiswa, terus sudah melakukan pembayaran, terus orang tua saya mau bukti untuk sudah benar dibayarkan atau enggak. Nah, di sini setelah notifnya berhasil diunduh, di sini ada URL. Kalau kita klik, misal orang tua kita klik URL di sini, dia mendownload otomatis invoice-nya. Jadi ada bukti kalau invoice ini memang benar adanya, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk gunanya URL di bawah ini. Diunduh ataupun dicatat juga bisa. Kita close. Terus di sini pembayaran kos belum konfirmasi, ini kalau pembayarannya dari penghuni. Terus ada juga pembayaran lain-lain atau pembayaran lainnya. Misal ada teman menginap atau ada uang save, misal buat jaga-jaga kerugian lah. Misalkan ada kosan yang menerapkan peraturan kayak gitu ya. Misal uangnya itu harus tinggal 150 untuk jaga-jaga, misal ada kerugian. Nanti kalau nggak ada kerugian dan penyewaan kosnya udah selesai, uangnya bisa dikembalikan. Nah, kan ada peraturan kosan yang seperti itu. Itu boleh masuknya ke form pembayaran lainnya. Ke sini, pembayaran lainnya. Klik bayar pembayaran lainnya, tunai atau transfer. Cara bayarnya, kalau transfer ya tetap di upload bukti bayarnya. Kalau tunai nggak perlu upload bukti bayar. Misal uang bayarnya, uang save-nya misal 150. Uang save misal ada kerugian. Klik bayar. Pembayaran lain-lain atau pembayaran lainnya masuk. Nanti misal nggak ada kerugian dan udah uangnya dikembalikan, ya dihapus saja. Karena kan udah dikembalikan tuh uangnya, jadi nggak masuk ke laporan pembayaran juga toh, jadi harus dihapus. Tapi kalau ada kerugian ya dibiarin aja. Oke, selanjutnya kita kembali. Di sini ada edit. Oke, kita fixkan semua lunas ya. Di sini ada menu pembayaran, kita klik. Oke, sebelumnya kembali dulu ke penyewaan. Editnya, detailnya, ini sudah, tinggal hapus ya. Hapus ini juga sama, data penyewaan akan dihapus secara permanen. Kalau kita hapus data penyewaan, datanya nggak akan masuk ke laporan pembayaran ataupun penyewaan ataupun keuangan, karena datanya dihapus. Tapi kalau misal penyewaan udah selesai, seperti yang saya bilang tadi, edit, ganti ke selesai, terus simpan. Jangan lupa, ininya harus dicentang. Ini wajib dicentang, karena data benar-benar sesuai yang kita input. Centang, terus klik simpan. Ke menu pembayaran ya. Di sini tampil semua untuk pembayarannya. Nah, yang sudah bayar, yang belum bayar, muncul di sini semua. Bisa di search, misal tanggal Januari tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 01. Ini buat di akhir bulan. Status yang belum bayar ada nggak? Januari yang belum bayar nggak ada. Januari yang belum dikonfirmasi nggak ada. Di bulan Januari yang sudah melakukan pembayaran, ternyata ada. 3 bulan sekalian totalnya 150. Ini yang total rincian satuan yang harus dibayar. Terus kita klik lihat rincian, dia akan mengarah ke sini. Nah, mengarah ke detail penyewaannya. Oke. Ini juga bisa belum dikonfirmasi. Ini untuk pembayaran dari penghuni, kan perlu konfirmasi. Nanti masuknya ke sini yang belum konfirmasi.
lanjut ke pengeluaran dulu. Nah, di pengeluaran sini untuk pengeluaran kosannya, misal kosan ini saya akses saja bercabang ya. Misal Surabaya, nggak usah lah ya, langsung aja lah, kan cabangnya cuma dikit. Nanti kalau udah cabangnya banyak, diakses saja cabangnya per cabangnya, biar nggak bingung kayak gini. Sebenarnya diketik kan juga bisa, tapi lamaan ya, diakses saja cabangnya. Misal cabang Waru, kosan Waru, Sidoarjo Waru ini ada pengeluaran tanggal sekarang nominalnya sebesar 100 misalnya. Karena sebesar 100, buktinya harus diupload. Misal pembelian galon atau apalah itu terserah. Keterangannya misal pembelian galon sebanyak 5 misal gini, klik simpan. Karena pengeluaran ini juga nanti akan masuk ke halaman ini, ke halaman laporan juga. Tanggal 15 Maret 2025, nominalnya 100, bukti atau fotonya pembelian galon sebanyak 5. Diedit juga bisa, misal ini aku ganti 150 atau 50.000 lah. Nah, pembelian sebanyak 5, nominalnya 50.000. Kalau tambah pengeluaran, kalau form tambah ini ya, ini tambah baru. Bukti atau gambar atau foto itu wajib diisi. Tapi kalau edit nggak wajib diisi. Kalau langsung saja kita simpan bisa. Kan nggak kita pilih kan fotonya, dia bisa opsional. Selanjutnya ada menu tagihan bulan ini. Nah, tagihan bulan ini itu untuk tagihan kos yang belum dibayar, tapi bulan ini, sekarang kan bulan Maret. Nah, kalau kita mengakses menu ini, dia tampilnya yang bulan Maret tahun 2025. Di sini kebetulan kan ada statusnya juga belum dibayar. Kalau statusnya belum dibayar, segeralah di reminder. Lihat rincian juga bisa di sini. Nah, sini untuk lebih lengkapnya. Atau kalau sekedar mereminder, di sini juga bisa. Kirim reminder, kirim ke email, ke WhatsApp, atau email dan WhatsApp. Ini ya 087. Oke. Sekarang aku nyoba kirim reminder ke WhatsApp. Reminder pengingat tagihan kalau di email itu sekalian sama PDF-nya atau tagihan berupa PDF yang kita input, yang kita reminder. Kalau di WhatsApp itu hanya URL tagihannya, kalau kita klik akan mengarah ke tagihan PDF-nya, tapi bukan berupa dokumen ya, tapi URL. Kalau email dia berupa teks sama tagihan berupa PDF dokumen. Kebetulan nomor ini itu pakai WhatsApp saya yang aktif. Terus tak reminder nih, kirim WhatsApp, reminder berhasil dikirim. Oke, berhasil, kita tunggu dulu. Nah, dia ini tagihannya muncul nih, Tante Kos jam 20.08, sekarang juga 20.08. Kita klik. Nah, seperti ini. Berikut ini kami kirimkan Maret 2025. Nah, ini kalau di menu sini hanya bisa 1 bulan tagihan atau bulan ini aja. Tapi kalau di menu sini lihat rincian, kirim pesan reminder, di sini bisa di custom tagihannya. Misal Maret, Februari, Desember, November, tapi kebetulan cuma ada 1 tagihan. Nanti kita contohkan di penyewaan yang kedua ya. Nah, kembali ke Android-nya, ke WhatsApp. Di sini ada tagihan, bisa cek di sini. Nah, pesan ini kepada yang terhormat saudara atau saudari kamar di tempat berikut ini, itu dari pesan reminder ini kepada saudara atau kamar berikutnya. Ini bisa di custom, bisa diubah kecuali yang dolar seperti ini. Dolar itu fungsinya kayak gini. Nah, di sini, ini kan saudara-saudari ini tadi kan harusnya dolar.
Nah, dia otomatis pakai data namanya. Tapi contoh sini, ini kan periode masih dolar. Kalau kita klik ini, kita pilih klik, dia berubah Maret, terus ini berubah nominalnya. Nah, masa sewanya juga berubah, batas akhir juga berubah. Nah, seperti itu fungsinya untuk yang dolar tadi. Kembali ke Android, ke WhatsApp. Kalau ini link ini kita klik, dia akan mendownload invoice tagihan yang belum bayar statusnya. Nah, ini masih download ini. Kita open ya, sudah berhasil di download. Nah, itu ada label atau status yang belum lunas, warnanya merah. Di bawahnya, di bawah sendiri juga ada URL. Jadi invoice ini memang benar adanya seperti tadi, seperti invoice yang sudah dibayar tadi. Invoice ini memang benar adanya atau enggak direkayasa. Kalau kita klik URL yang di bawah ini, dia otomatis mengunduh invoice ini lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke halaman website yang laptop atau yang desktop. Kembali ke sini. Nah, tadi kan berhasil kita reminder ya, masuknya ke reminder sewa. Di sini ada dua menu, ada sub menu, yaitu reminder H-30 sama riwayat reminder. Nah, ini tadi kan dua ini belum saya jelasin. Nah, di sini saya jelasin. Untuk menu reminder H-30 itu tanggal akhir sewa kan 9 April. Jadi hari ini ke 9 April itu kalau sudah H-30 dan belum melakukan pembayaran, datanya masuk ke menu sini. Di sini ada informasinya. Nah, ini notifnya, kan ada notif di sini. Nah, ini untuk notif yang reminder H-30, terus ini untuk menunya. Jadi sini itu reminder H-30, ini H-27 tapi belum melakukan pembayaran. Sini juga ada infonya. Data yang ditampilkan adalah akhir sewa H-30 yang belum melakukan pembayaran kos. Nah, yang belum melakukan pembayaran kos masuk di sini. Tapi misalnya aku bayar ya, di sini kan ada, kalau ada segeralah di reminder atau segeralah untuk melakukan pembayaran. Misalnya aku bayar tunai Maret, ini nggak usah diisi keterangannya, bayar. Nah, berarti kan ini lunas semua untuk tagihan tagihan si Cindy Amelia Fernanda itu lunas semua. Notifnya juga sudah nggak ada. Nah, reminder 3 bulan juga nggak ada notif karena sudah lunas. Nah, di sini pun juga udah kosong nih karena udah lunas. Terus di sini ada lagi di bawahnya menu, sub menu riwayat reminder. Reminder ini yang masuknya setelah kita reminder, masuknya ke sini. Riwayat pesan pengingat. Tadi kan kita reminder sih diambilnya 1 kali. Masuknya ke sini. Nah, klik 13 Maret kita remindernya. Cindy Amelia, ini nomornya. Yang di sini harusnya itu email. Kebetulan emailnya kosong, jadi dia nggak ada. Ini nomor HP-nya, namanya, foto KTP-nya, ini anggapannya ya. Terus ini tanggal remindernya. Terus di sini ada lihat detail sewa. Kalau kita klik mengarah ke sini, nah ke detail penyewaannya. Sini ada tagihan kos belum dibayar 0, tagihan kos sudah dibayar 4.500, total semua tagihannya sekian. Catatan, tanggal mulai, tanggal selesai, hari tersisa 27 hari. Hari tersisa ini tanggal sekarang ke tanggal akhir sewa 9 April. Kalau kita hapus, dia ya menghapus riwayat remindernya. Nggak usah ya, biarin aja. Kembali. Terus kita lanjut ke pengeluaran kas sudah, tagihan bulan ini sudah. Kotak saran nanti yang bisa memasukkan kotak saran hanya penghuni. Terus misalnya kotak saran penghuni, misal si Cindy Amelia itu mau login, tapi dia nggak punya email nih. Loginnya ada 2 cara, email sama nomor telepon. Kita copy ya. Nah, di sini untuk browser login si penghuni aja.
passwordnya apa ya, 33 kok. Lihat detail penyewaan, dia juga bisa melihat detail penyewaannya dia. Tagihan kos belum dibayarnya sudah lunas semua, tagihan kos sudah dibayar, sudah ini tampilnya. Lihat rincian sama kayak yang seperti tadi. Nah, yang 3 bulan dirangkep, yang Oktober. Bisa juga diunduh untuk invoice-nya. Jadi penghuni juga bisa mengunduh invoice kalau sudah melakukan pembayaran kos. Pembayaran kos belum konfirmasi, kosong. Kotak saran ya. Kotak saran, misal nih, tolong depan kamar 001 setiap selalu ada makanan kucing yang berserakan. Tambahkan foto, klik. Nah, fotonya bisa kita tambahkan juga sama si penghuni. Misalnya di foto lah bukti tadi, banyak makanan berserakan di foto, masukkan. Kalau mau tambah lagi, klik lagi plus. Ganti ya. Misal ini anggapannya gambar keluhannya lah, foto keluhannya ditambahkan sama si penghuni. Klik simpan. Terima kasih telah membuat aduan. Aduan Anda akan segera kami cek. Oke. Untuk si penghuni nggak bisa edit, cuma bisa view sama hapus aja. Begitu juga dengan si pengelola, super admin atau operator. Kotak saran. Di sini jika dia juga nggak bisa edit atau hapus, edit nggak bisa edit, cuma bisa view aja, sama hapus. Tapi nggak bisa nambah. Yang tambah untuk khusus penghuni aja yang bisa. Nah, isi saran, tolong depan kamar. Oke, tutup. Untuk kotak saran hanya seperti itu ya. Terus di sini saya logout. Contoh yang kedua, saya mau melakukan registrasi akun. Untuk si penghuni ya. Di sini kita buat akun. Di sini kan masih ada kamar yang kosong. Nah, masih ada kamar yang kosong. Di halaman sini aja. Saya logos sebagai super admin. Misal ini saya buat tampilan mobile ya. Nah, di sini saya mau klik kamar. Di sini kalau ya semua cabang, tampilnya semua cabang. Kalau kita klik kos pria, tampilnya yang kos pria aja. Kalau kos wanita, tampilnya yang wanita. Kalau campur, tampilnya campur. Kalau semua jenis, tampilnya semua. Kalau kita di sini hanya maksimal 6 tata kamar. Kalau halaman beranda, kalau kita klik semua kamar, dia mengarah ke menu kamar sini. Nah, sini. Di sini tampil semua. Sini fasilitasnya. Nah, fasilitasnya. Ini untuk pencariannya. Misal aku mau cabang Surabaya Jatisari, klik. Nah, ini Surabaya Jatisari. Ini kan datanya kos pria. Kalau saya carinya yang wanita, nah dia kosong. Tadi Jatisari kan hanya ada yang di Jatisari kan ada kos pria aja loh. Tekan filter. Nah, di sini Jatisari. Kita klik sewa. Belum bisa, harus melakukan login dulu. Kalau sudah ada akun, silakan login. Kalau belum ada akun, silakan dibuat akun dulu. Oke, sebelumnya saya mau pakai nomor saya lagi yang tadi. Kebetulan sistem aplikasi saya nggak bisa untuk telepon atau email sama, itu nggak bisa. Karena email atau telepon digunakan untuk login. Jadi saya ubah aja dulu. Mana ya? Saya login dulu sebagai super admin. Di sini nomornya tak ganti.
Jadi untuk yang nomor ini, oh bukan ini, bukan si nomor apa ya, bukan si nomor, tapi si nomor penghuni, sorry. Jadi nomor penghuni ini saya ganti. Ini kan nomor saya tadi yang menerima notifikasi. Nah, oke. Out. Kenapa saya ganti seperti ini? Karena nanti sistem akan mengirimkan notifikasi ke nomor WhatsApp. Kebetulan saya ada satu nomor WhatsApp yang aktif, yang saya contohkan tadi di sini di HP tadi. Jadi saya gunakan lagi. Kalau saya pakai nomor acak, bisa-bisa kekirim ke nomor orang lain. Bingung nanti mereka yang kena kirim notifikasi. Nomor telepon kita pakai yang ini, 0403. KTP kita pilih KTP terserah ya. Alamat kalau nomor darurat ini terserah sih, dia bisa acak. Passwordnya kita buat misal Yani .123. Sudah semua. Kalau sudah semua kita klik ini. Kalau kita hapus ya, kita hapus, kita klik register, dia nggak bisa, harus wajib diisi semua. Nah dia merah toh. Register berhasil, akan login dan menikmati kenyamanan serta fasilitas kos. Oke, kita login pakai tampilan mobile aja biar enak, tampilannya biar luas. seritan@gmail.com. Kan sudah berhasil login sih untuk si penghuni dan itu. Nah, cari kos. Oke, contoh kedua si penerima notif yaitu kan pengelola kos. Saya pakainya di HP. Oke, sebentar ya, di sini saya rekam dulu. Oke, kita fokus ke halaman ke Android-nya dulu ya. Di sini saya mau login sebagai si super admin. Loginnya super admin itu kan Dani Trisna. Itu 23. Oke. Di sini kan di dashboard super admin sama operator itu ada izinkan notifikasi. Nah, kalau kita izinkan, di sini saya izinkan. Nah, nanti aplikasi kosan ini kalau ada pembayaran masuk dari penghuni, itu akan menerima notifikasi dari aplikasi juga. Jadi kalau ada pembayaran masuk dari penghuni, itu ada 3 notifikasi dari aplikasi ya. Yang pertama, notifikasi dari aplikasi langsung, dari web browser ini. Yang kedua, notifikasi dari notifikasi ke WhatsApp penghuni, ke WhatsApp super admin sama operator atau pengelola kos. Yang ketiga, notifikasi ke email super admin sama operator. Jadi ada 3. Misal nih, kita fokus kembali ke sini, ke browser. Saya melakukan sewa, misal 400, misal si Dani Trisna Utami cari-cari kamar dulu misal, terus mau sewa yang 450 ini yang lagi voucher diskon. Di sini untuk bisa slide-nya bisa diklik kanan kiri, bisa juga diklik gambar di bawahnya. Kalau kita klik, dia preview gambarnya ya. Kalau kita klik lagi, dia preview gambarnya lebih jelas. Kita tampilan mobile aja deh, biar enak ya, biar kelihatan responsif. Ini yang Jatisari ya, 400 per bulannya sewa. Nah, di sini kan si penghuni mau melakukan penyewaan atau pengajuan online sewa kamar. Ini harus dipilih dulu nih, alamat dan kamar. Nah, pastikan tanggal setuju admin. Kalau ajukan sewa, dia nggak bisa, tanggal mulai sewa harus diisi. Ini itu maksimal 1 bulan, jadi maksimal di tanggal 13 April. Kalau tanggal lainnya dipilih nggak bisa. Nah, nggak bisa, 13 Maret sampai 13 April tanggal mulai sewanya bisa, maksimal 1 bulan. Misal ku buat tanggal 15, tanggal mulai sewanya misal 15 ya, Saturday ya. Kalau kita klik ajukan sewa, sistem akan mengirimkan WhatsApp, notifikasi ke WhatsApp-nya penghuni sama ke emailnya penghuni.
kalau emailnya kosong. Kalau emailnya nggak kosong, kebetulan kan email jadi nggak kosong ya. Kita klik ajukan sewa. Selanjutnya Anda perlu melakukan pembayaran. Oke. Nah, batas waktu pembayarannya. Oke, sebentar. Kita fokus ke Android dulu. Nah, ini masuk untuk penyewaan notifikasi ke emailnya. Ke email Asar Hitam yang digunakan Dani Trisna Tri Utami. Nah, yang kedua masuk juga nih notifikasi dari WhatsApp. Nah, seperti ini. Mohon untuk melakukan. Kita fokus ke Android dulu, ke HP, kita klik yang email. Jadi ketika si penghuni atau calon penghuni melakukan pengajuan sewa online, dia ada dua notifikasi, email sama WhatsApp. Nah, ini untuk tampilan notifikasi emailnya. Terus yang kedua, ini yang WhatsApp, ini untuk tampilan notifikasi yang di WhatsApp penghuni. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis. Nah, mohon melakukan pembayaran sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Anda dapat mengecek tagihan Anda dan melakukan pembayaran melalui tautan berikut. Nah, kalau diklik mengarah ke halaman si penghuni yang tadi. Oke. Kita kembali ke halaman laptop, ke halaman website yang desktop ya. Ini tak buat tampilan desktop. Terus di sini ke laptop si penghuni Dani Trisna Tri Utami ini, saya mau melakukan pembayaran. Nah, ini pembayaran. Kalau si penghuni melakukan ini, kalau belum melakukan pembayaran dalam batas waktu ini, penyewaan akan otomatis dibatalkan. Jadi kamar 01 ini nggak tampil di halaman depan. Kita cek, ini nggak tampil. Nah, klik kamar. Nah, nggak ada kan yang Jatisari karena aktif dalam penyewaan, tapi statusnya masih pending. Tapi kalau nanti belum melakukan pembayaran dan penyewaan ini otomatis batal, kamarnya tampil lagi ke halaman depan karena kan otomatis batal. Tapi kalau otomatis sudah aktif, ya kamarnya nggak bisa dipilih karena kan udah aktif. Kalau pending nggak bisa dipilih, tapi kalau udah tenggat bisa dipilih. Kalau aktif ya nggak bisa dipilih. Kita bayar tagihan. Oke, sebelumnya tadi kan untuk nomor penghuni ya. Sini saya login dulu. Ini tak buat nomor si penghuni yang pakai nomor WhatsApp saya. Tadi saya ganti aja. Yang Dani Trisna Tri Utami ini tak ganti nih. Terus kembali ke super admin. Nah, ini tak kembali nomor saya 0857. Oke, sini saya logout. Nah, terus sini saya bayar transfer. Ini harus diisi ya, tanggal bayar. Terus bukti pembayarannya. Oke lah, nggak apa-apa ya, ini itu aja ya gambarnya ya. Keterangan pembayaran ini boleh opsional sih, diisi boleh, dikosongin boleh. Kita klik bulan Maret. Sini kita langsung melakukan pembayarannya. Kita klik pembayaran, mengirimkan 3 notifikasi dari aplikasi, WhatsApp, dan email. Pembayaran berhasil disimpan. Nah, terkirim nih. Kita fokus ke HP. Di sini kan di HP ini kan saya login sebagai super admin. Ada notifikasi masuk nih. Nah, dari aplikasi atau web browser, yang kedua dari ini email, yang ketiga ini dari WhatsApp. Nah, kita cek dari yang WhatsApp dulu, titip kos. Nah, seperti ini konfirmasi pembayaran kos. Halo Dani Trisna, ini nama super admin. Nama Dani Trisna Tri Utami, cabang Surabaya Jatisari, kamar 01 400 kepala 400.000. Segera cek selengkapnya di sini. Kalau kita terima kasih admin Dante. Sistem mengirimkan notifikasi ini secara otomatis kalau ada pembayaran dari si penghuni. Kita klik ini, dia mengarah ke aplikasinya. Nah, di sini
masuk nih. Kita klik warna hijau, kita klik. Nah, pembayaran si kita lihat sesuai enggak. Misal ini benar 400.000, kita klik konfirmasi. Sebelumnya sini juga muncul notif Panitier Santri Utami pembayaran kos transfer total 400.000 untuk 1 bulan 1 menit yang lalu. Kalau kita klik maka ke halaman sini juga. Nah, ke halaman sini juga. Terus kita konfirmasi pembayaran. Oke, sebelum kita konfirmasi kita cek notif yang di sini email. Sama sih, ini hanya sekedar notifikasi aja kok. Biar super admin atau si pengelola kos itu tahu kalau ada pembayaran yang masuk yang memerlukan konfirmasi. Biar penyewanya juga segera bisa aktif juga gitu. Kalau belum dikonfirmasi, ya dia belum aktif. Penyewaannya si Panitier Santri Utami belum aktif kalau belum dikonfirmasi. Kalau dihapus pembayaran, tenggatnya akan kembali, tapi itu 6 menit batas waktunya. Bukan 6 jam lagi, tapi 6 menit. 9 menit. 9 sampai 10 menit. Kalau dihapus pembayaran. Nanti kalau udah tenggat dan dia nggak melakukan pembayaran yang kedua, misal pembayaran yang satu kali ini, pembayaran yang pertama kali ini, dia misalnya salah upload atau nggak sesuai, terus dihapus lah atau ditolak pembayarannya. Kalau ditolak, lanjutkan akan menolak pembayaran. Tenggatnya kembali 10 menit. Kalau nggak diupload sampai tenggat, otomatis batal. Dan akunnya juga otomatis terhapus. Jadi dia mau cuma main-main aja gitu. Kita konfirmasi, terima bayaran kos, kita konfirmasi. Nah, untuk mengonfirmasi pembayarannya si penghuni, nah, masuknya ke tagihan kos sudah dibayar. Kita lihat rincian, bukti transfernya bisa dilihat, juga bisa diunduh untuk invoice-nya juga. Nah, bisa diunduh juga. Pembayaran bukti konfirmasi juga sudah kosong. Terus, berarti kan dia sudah aktif nih penyewaannya, tenggatnya juga sudah hilang. Penyewaannya pun dia juga sudah aktif. Si penghuni itu bisa memperbarui profil juga. Profil saya pojok kanan atas, tapi dia hanya terbatas, mulai dari nama, email, password, sama telepon aja. KTP, alamat, dan lain-lain nggak bisa diedit. Yang bisa itu si pengelola, operator, atau super admin. Oke, untuk selanjutnya, saya mau contohkan lagi untuk notifikasi. Fokus ke HP lagi. Di sini super admin nomornya saya ganti lagi. Emailnya biarin sih kalau email. Terus kita fokus ke desktop. Ini saya ganti nomornya yang aktif. Nah, 081853. Di sini saya mau mencocokkan reminder penyewaan. Oke, fokus sebagai si pengelola kos super admin. Nah, di sini kita login super admin. Saya mau contohin reminder penyewaannya. Sini kita edit nanti Panitier Santri Utami. Kita buat ke sampai tanggal bulan 6. Nah, ini kan udah tadi kan tagihan sebelumnya udah lunas. Kan nggak ada tagihan lagi. Misal ini aku perpanjang sampai bulan 6 dan Panitier Santri Utami dia mau pindah kamar nih, misal ke Mojokerto Magersari misalnya. Diklik aja di sini. Klik. Dia ada label Anda melakukan perubahan kamar. Nanti tagihan selanjutnya itu pakai yang 550, bukan lagi yang 400. Kita klik ya. Klik simpan. Nah, 550 toh. Kita klik detail tagihan. Catatannya juga masuk di sini, pindah kamar dari 001 ke 001. Tapi cabangnya nanti beda. Tagihannya 550, yang tadi sebelumnya 400.000. Oke, di sini saya mau ini reminder, kirim pesan reminder. Nah, di sini kan enak nih, ada 2 bulan tagihan.
Terus kita pilih misal kalau kita pilih semua tagihan, klik aja yang atas. Klik, kalau salah satu ya tinggal dipilih aja salah satu. April aja, sama Mei ya diklik juga. Kalau sekalian semua ya klik aja atasnya. Klik, ininya nanti akan berubah otomatis. Nah, ini yang dolar tadi di custom pesan reminder. Oke. Ini misalnya saya mau kirim ke, pastikan nomornya email sudah benar ya. Nasir hitam. Oke. Kita pilih kirim email dan WhatsApp, kita klik. Nah, kita lihat di alamat di HP juga, nanti notifnya akan muncul reminder berhasil. Oke, kita tunggu sekitar 4 sampai 5 detik. Nah, muncul nih sebelum 45 sampai 5 detik nih yang email. Kalau yang WhatsApp sekitar 3 sampai 4 sih. 3 sampai 5 detik lah. Maksimal 4 sih harusnya. Nah, bener kan? Nggak sampai 4 detik muncul yang tagihan notifikasi email dan WhatsApp. Kita cek yang email. Kalau yang email, sistem menyertakan file PDF-nya, tagihan berupa PDF-nya juga. Kalau yang email, kita klik ini ya, tagihan. Oke. Ayo, buka tagihan kos Unpad. Kita klik Office, kita buka. Nah, jadi enak kalau email sekalian sama tagihan yang berupa PDF-nya. Jadi bisa ada bukti juga. Nah, di bawah juga ada URL-nya. Itu untuk yang tadi ya, menerangkan bahwa tagihan ini memang benar-benar ada, bukan rekayasa. Nah, seperti itu. Untuk buktinya, tagihan bulan April 2025 sama Mei 2025, totalnya 1.100.550 harga kamarnya. Karena kenapa kok 2 bulan? Karena tadi kan kita kliknya 2 bulan. Kita kliknya 2 bulan. Kalau kita kliknya hanya 1, ya maksudnya juga 1.550, totalnya juga 550, seperti itu. Yang di WhatsApp kita cek juga. Nah, di WhatsApp juga ada untuk URL-nya. Kalau kita klik juga mengarah ke invoice PDF-nya tadi, tagihan yang berupa PDF tadi. Nah, dia mendownload nih, sama kayak yang di email. Nah, oke, seperti ini. Oke, baik. Sini kita close, kita yang HP kita berhenti ya. Fokus kembali ke yang halaman desktop atau laptop. Oke, biarin aja untuk yang April sama Mei, kita biarin aja, jangan dibayar dulu. Di sini untuk kalau kita klik mengarah ke emailnya ini, kalau kita klik ini mengarah ke WhatsApp-nya si penghuni, wa.me. Nah, seperti ini ya. Untuk fitur reminder sudah. Nah, sekarang kita beralih ke fitur laporan, ke menu laporan. Di sini ada laporan penyewaan. Nih, misal ini kan mulai sewanya kan Maret. Ini kan Maret, ini Oktober. Kalau kita cari, ada nggak sih penyewaan yang mulainya Februari sampai Februari? Oh, ternyata nggak ada. Kalau sampai Maret, ada nggak yang mulainya Maret, di bulan Maret? Oh, ternyata ada. Tanggal sewa 15 Maret. Ada nggak yang mulai Oktober ya? Oktober sampai ke Maret 2025. Oh, ternyata ada. 9 Oktober 2024. Kita klik ekspor. Ini merekap dua-duanya data. Nah, periode 2024 10.01, 2025 03.31. Kalau kita ke 01 Januari, dia kosong nih, yang Maret nggak tampil. Tampilnya yang Oktober aja. Ini mengekspor satu data. Nah, data. Kalau ini kita refresh, kalau kita ekspor, yang mengekspor semua periode tanpa fitur by search tanggal, semua periode. Yang tadi kan pakai search, pakai pencarian juga. Oke, close juga. Lanjut, ini juga bisa di Excel juga. Kalau diklik mengunduh ke Excel, pembayaran juga. Misal nih, ada nggak sih pembayaran
Saya mau rekap pembayaran Januari sampai Maret. Maret. Ada nggak pembayaran di Maret? Januari sampai Maret. Oh, ternyata ada. Kita ekspor ke PDF ini, email bagus. Nah, tagihan sudah dibayar 7.800, tagihan belum dibayar nggak ada. Nggak ada tagihan yang belum dibayar di Januari 2025 sampai Maret 2025. Semua sudah lunas. Seperti itu ya. Kalau di Excel juga sama. Nolot ke Excel dia nanti. Oke, ini semua cabang ya, bukan per cabang ya. Jadi ini itu semua cabang. Nah, nanti saya contohkan yang per cabang. Misal nih, saya mau akses Mojokerto Makassari kan nggak ada penyewaan ya. Oh, ada sih yang perubahan data kamar tadi. Sidoarjo Waru juga ada sih harusnya. Sidoarjo Waru ada. Mungkin Jatisari yang nggak ada. Nah, jadi Jatisari kosong karena nanti kan ada perubahan pindah kamar. Saya mau Sidoarjo Waru. Oke, Sidoarjo Waru. Ini saya sudah mengakses untuk laporan pembayaran Sidoarjo Waru. Saya mau rekap nih laporan bulan Februari sampai tanggal akhir Februari. Tampilkan, ekspor ke PDF. Oh, ternyata ada satu pembayaran transfer 750 Februari ya. Kalau Februari sampai Maret, sampai akhir Maret sih harusnya. Akhir Maret si loading ya. Sampai Maret ada nih ekspor Februari sampai Maret 2025 1650 totalnya. Oke, lanjut ke pengeluaran. Cabang Sidoarjo Waru ternyata ada pengeluaran. Kalau kita ekspor semua, kebetulan kita cuma ada satu di tanggal 13 Maret. Tapi kalau kita carinya bulan Februari, tanggal 1 sampai tanggal akhir Februari, ada pengeluaran enggak? Oh, ternyata nggak ada. Kalau kita ekspor ya datanya kosong. Kalau sampai Maret, ada nggak di bulan Maret? Februari ke Maret, oh ternyata ada di bulan Maret pengeluaran. Kita ekspor. Nah, di sini keterangannya tanggal, nominal, bukti atau foto, keterangannya pembalian galon sebanyak 5. Nah, ini semua periode cabang Sidoarjo Waru. Kalau aksesnya per cabang, ada label seperti ini. Tapi kalau aksesnya semua cabang, ya nggak ada label cabangnya. Nah, ini yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan ini sama langsung pemasukan sama pengeluaran. Ini kan kebetulan dimulai dari Oktober 2024. Kalau saya mulainya Januari 2025, yang Oktober harusnya nggak tampil sampai Maret. Nah, yang Oktober nggak tampil, yang tampil Januari sampai ke Maret. Kalau sampai Februari, ya ini nggak ada ya tanggal 31 Februari sampai 28. Nah, sistemnya menolak. Nah, ada pemasukan tapi pengeluaran nggak ada, 2.250. Terus kalau sampai 03 ada pemasukan sama pengeluaran. Januari tanggal 13 ada pemasukan 2.250. 13 Maret ada pemasukan 1.500. 13 Maret lagi ada uang shift misal kerugian 150. Kamis 13 Maret ada pengeluaran sebesar 50.000 untuk pembelian galon. Kalau kita ekspor, nah seperti ini pendapatannya, yaitu pemasukan ini dikurangi sama pengeluaran. Kalau kita ekspor semua periode, semuanya tampil. Klik ekspor, semua periode cabang Sidoarjo Waru. Pemasukan pendapatan 4.600, pemasukan 4.650, pengeluaran 50.000 total. Pendapatannya 4.600 ya. Terus kalau mau akses cabang satunya nih, apa? Ini Mojokerto Makassari. Cuma ada pemasukan nih semua periode, nggak ada pengeluaran. 400.000 yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi aplikasi ini itu bisa untuk mengelola semua cabang ataupun per cabang. Jadi bisa langsung jadi dalam satu aplikasi kelola kos ini. Selanjutnya saya mau contohin user operator. Sama sih Kak, sama. User operator itu
Sama seperti super admin aksesnya, hampir sama. Kita akses semua cabang dulu aja. Apa sih yang baru aja? Sorry. Gunanya status aktif di user operator sama user penghuni itu untuk login. Kalau dia statusnya aktif, dia bisa login. Tapi kalau dia statusnya non-aktif, misal ini ya, non-aktif kayak gini, dia akan merah. Dia nggak bisa login. Jadi udah nggak ada akses dalam aplikasi ini. Seperti itu. Kalau non-aktif ya, kalau aktif dia masih bisa login. Kita login menggunakan telepon. Login ke sini, kita logout penghuni. Kamarnya tinggal 2 ya, benar tinggal 2 kamar. Penyewaan yang aktif 2, kamarnya 2. Nah ini si halaman operator notifnya sama seperti super admin. Notifnya sama seperti super admin, dia semua pembayaran, kartu pembayaran, master. Tapi si operator dia nggak bisa menambah data user operator. Yang bisa menambah user operator cuma super admin. Terus dia nggak bisa custom text reminder, cuma reminder min 30 sama riwayat reminder. Oke, udah itu aja yang membedakan akses super admin sama si operator. Nah, seperti ini ya. Oke, terus setelah itu kita kembali ke sini. Pesan reminder ini bisa di custom ya, sesuai yang saya bilang bisa di custom. Ini dihapus juga boleh. Nanti kalau di reminder ya teksnya kosong. Oke, kembalikan aja ya. Terus semua fitur sudah ya, semua fitur sudah. Super admin ataupun operator bisa memperbarui profil juga. Operator pun juga sama, bisa memperbarui profil juga. Tapi kalau email dia nggak bisa. Email wajib digantikan oleh super admin. Jadi operator nggak bisa ganti email sendiri. Oke, fitur lainnya sudah. Oke, di sini ini juga bisa diupload foto untuk si operator. Misal si operator upload foto. Misal ini contoh. Nah, dia berubah kan profilnya. Berubah. Oke, saya logout aja ya, logout operator. Super admin, sorry. Oke, terus semua sudah ya. Kamar populer itu data kamar yang lama sewanya lebih dari 3 bulan. Masuknya ke kamar kos rekomendasi. Jadi paling lama disewa masuknya ke menu populer. Tapi kalau di bawah 3 bulan dia nggak masuk ke menu populer, masuk ke kamar. Di kamar pun juga bisa tampil yang di bawah 3 bulan ataupun di atas 3 bulan lama sewanya ya. Ke cabang kos. Ini cabang kos. Lihat semua cabang. Kebetulan cuma ada 3. Klik. Magarsari, Mojokerto kosong, nggak ada. Jawaru ada nggak? Ada. Surabaya Jatisari ada. Tampilan mobilenya bentar ya, masih loading. Nah, klik Surabaya Jatisari ada nih. Oke, kembali ke beranda. Terus fitur apa lagi yang belum? Oh iya, lupa password. Nah, lupa password ini juga bisa nih. Misal si lupa password ini super admin. Klik kirim. Nah, sistem akan mengirimkan notifikasi password terbaru. Jadi sistem otomatis mereset password dari email yang dimasukkan dan menggantinya dengan yang baru.
lupa password berhasil, password baru telah terkirim di email Anda. Oke, nah ini passwordnya sudah masuk nih, danitrisna08@gmail.com. Passwordnya bukan lagi 123 karena kan sudah dirubah password, sudah di reset sama sistem. Passwordnya SI9B8MAN1. Nah, password terbarunya masuknya itu di emailnya yang lupa password, seperti itu. Oke, saya ganti ke 123 aja biar simple. Simpan, logout. Lupa password ini juga nggak bisa email sembarangan. Kalau email yang dimasukkan nggak terdaftar di database aplikasi, ya dia juga nggak bisa. Misalnya email unit@gmail.com ini kan nggak ada nih di aplikasi Dantikos. Kalau dikirim ya dia nggak ada, email tidak ditemukan. Jadi nggak sembarang email bisa melupa password di aplikasi, hanya email yang terdaftar saja, yang statusnya juga masih aktif. Kalau udah nggak aktif ya udah nggak bisa lupa password juga, gitu ya. Oke, kalau gitu semua fitur sudah selesai. Kembalikan ke sini. Oke, ini ada WhatsApp-nya. Kalau diklik mengarah ke nomor WhatsApp si Dantikosnya, ya. Ini hardcode, bukan dari nomor super admin ataupun bukan dari operator, tapi hardcode. Tuh, Dantikosnya. Nomor, terus ada email juga. Oke, baik, kalau gitu sudah semua untuk demo aplikasi ini. Jika ingin mencoba demonya, silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.